Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirin ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur senantiasa hanyalah kepada Allah Rabbul Alamin yang masih dan telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di hari ke-6 di bulan Ramadan, kita masih diperjumpakan dalam amal yang sangat besar, yakni majelis ilmu. Karena sebagian besar atau rata-rata perkataan ulama salaf, ulama terdahulu di kalangan para sahabat dan tabi'in, membaca Al-Quran dengan memahami maknanya ini jauh lebih utama dibandingkan mereka yang terburu-buru dalam mengkhatamkan Al-Quran. Maka majelis ilmu yang kita belajar apa makna yang terkandung dalam Al-Quran yang ditafsirkan para ulama, kemudian hadis-hadis Nabi, ini jauh lebih utama dibandingkan kita ini membaca 1, 2, 3 juz sampai mungkin 1 kali khatam mungkin. Karena membaca hal tersebut bukan hal yang diinginkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Misalnya perkataan yang masyhur di kalangan sahabat, kunna, adalah kami, tidak akan pernah menambah hafalan atau bacaan berikutnya sampai 10 ayat itu kami hafal, kami fahami dan kami amalkan. Itu para sahabat jamaah. Mereka 10 ayat mereka hafal, mereka fahami, mereka pelajari isinya, lalu mereka amalkan. Dan ini jauh lebih baik dibandingkan seperti kita hari ini terburu-buru harus 1 juz gitu ya. Terburu-buru harus 2 juz. Walaupun itu lebih baik dibandingkan yang enggak baca Quran. Yang kan juga ada tingkatannya. Lebih baik dibandingkan yang tidak baca Al-Quran. Tapi ketika itu dibandingkan bagi kita yang menuntut ilmu, bagi yang kita mau memperdalam agama ini, maka memperdalam ayat-ayat Allah itu jauh lebih utama dibandingkan mengejar 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz dan seterusnya. Kalau kita ini mau dan memohon kepada Allah, 1 hari 5 juz itu gampang sebenarnya. Habis subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz. Ini kalau nggak tidur loh ya. Ya, sebelum, iya benar kan, cicil dulu sebelum subuh, habis subuh 1 juz sampai 2 juz, nanti zuhurnya istirahat. Habis asar 1 juz, habis maghrib 1 juz, habis asar, habis isya 1 juz misalnya gitu. Habis tarawih 1 juz. Kalau pas weekend misalnya gini, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau udah kerja ya itu disiasati. Bisa sebenarnya. Kalau kita tidak memiliki kesibukan yang banyak. Tapi itu tidak lebih baik dibandingkan kita mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka ini jauh lebih utama dibandingkan sibuknya kita tilawatil Quran. Sibuknya kita ini menyelesaikan hafalan-hafalan kita. Maka kita memohon kepada Allah semoga ini adalah Ramadan terbaik kita di hari ini. Amin. Yang di dalamnya kita menuntut ilmu. Yang di dalamnya kita ingin menambah keimanan. Dan inilah sebagaimana janji Nabi SAW. Ya, di dalam hadis yang mulia, Nabi itu pernah berpesan, sehingga ini adalah satu di antara janji Allah yang 1 hari kita berpuasa di jalan Allah,
akan dijauhkan wajah kita dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Itu yang dimaksud Nabi alaihi salatu wasallam, man yauma fi sabilillahi azza wa jalla zuhzihallahu wajhahu 'anil nari bidzalikal yaumi 70 kharifan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nabi mengatakan siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Nah, fi sabilillah ini berarti berpuasa di jalan Allah satu hari ya. Satu hari jalan Allah ini niat karena Allah, tata caranya seperti yang dilakukan Nabi. Dan saya udah ngajari Anda dulu tata cara fikih puasa kan, sudah dulu. Tahun yang lalu bahkan 2 tahun yang lalu udah kita sudah. Sehingga saya sudah di sana tuh di sana. Mungkin udah lupa mungkin. Ya, qadarullah ya, harusnya 2 pekan yang lalu absennya saya itu kita mengulangi lagi fikih puasa. Tapi karena kepala sukunya lagi di Medan, jadi agak susah kalau kepala sukunya tak ada, ini masyarakatnya nggak ada. Nah, jadi kalau yang puasa dikatakan fisabilillah, satu hari berpuasa di jalan Allah, itu niat karena Allah. Tata caranya seperti sifat puasanya Nabi. Yang ketiga ini yang paling berat sebenarnya. Hari-harinya waktu yang diberikan itu selama 13 jam kita berpuasa, itu tidak menyia-nyiakan waktu gitu loh. Kalau kita kan kadang niatnya nggak mau tidur habis subuh ya, habis syuruk itu kita nggak mau tidur. Niatnya kayak gitu. Tapi ketika nempel siti, pelor misalnya gitu. Ada yang gitu kan, ada yang enggak gitu. Niatnya zikir pagi sambil berbaring gitu cuma. Tapi bablas bangun-bangun subhanakallah, bangun-bangun astagfirullah jam berapa? Mau kajian gitu kan. Itu kita banget ya. Jadi yang kalau dibilang fisabilillah itu ya yang jelas hari-harinya dilakukan, banyak melakukan kemanfaatan, amal solih dibandingkan tidak. Dan tidak jatuh dalam dosa-dosa besar. Atau dosa-dosa yang menghapus pahala puasa. Itu namanya berpuasa di jalan Allah. Satu hari berpuasa di jalan Allah, niat karena Allah, tata cara seperti Nabi, waktunya banyak melakukan amal solih. Kemudian amal solih yang dikerjakan pun amal solih yang besar-besar, priority seperti ini. Dan kemudian dia tidak menjatuhkan diri dari dosa-dosa yang menghapus pahala. Lalu apa janji Allah? Zuzihallahu wajahu anin nar. Maka Allah kala akan menjauhkan wajahnya di satu hari itu, bidzalikal yaum, dari api neraka. Yang satu hari itu 70 kharifan, selama 70 tahun perjalanan. Satu hari loh. Kalau ini diterima sama Allah puasa kita hari ini, itu wajah kita akan dijauhkan 70 tahun perjalanan. Jadi kalau sebulan 2100 tahun. Itu kalau 70 tahunnya hitungannya adalah dunia. Tapi kalau ulama ada yang menafsirkan mungkin 70 tahunnya itu hitungannya akhirat. Lah kalau hitungnya akhirat dikalkulasi dengan dunia, Nabi mengatakan satu hari kita berdiri di padang mahsyar dan sama dengan 1000 tahun. Jadi 70 tahun itu tinggal dikali aja tuh. 70 tahun berarti kali 360. Jangan 365 ya. Kalau 365 itu Masehi. Kalau Komariah itu 360. 360 kali 70. Berapa itu? 25 jutaan mungkin. Coba dihitung Mas Endar. Berapa? Kita hitung bener nih. Misalnya 70 kali 360. Hah? Ya. 25 jutaan ya? 25 juta? 200 ribu. Nah, itu baru 360 hari dikali 70 loh ya. 25 juta atau 25 ribu? 25 juta. 25 ribu ya. Nah, dikali 1000 jadinya 25 juta. Itu berapa? Satu hari. Nah, terus kalau kali 30, kalau saya udah pernah ngitung tuh 750 jutaan sekian. 756 juta. 756 juta ya. Tuh, coba. 756 juta. Berarti satu bulan kita puasa, wajah kita dijauhkan sebanyak 756 juta hari. Kalau hitungnya akhirat. Artinya apa ini? Nggak mungkin masuk neraka kita. Itu kalau diterima. Amin. Allahumma amin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu di antara 10 fadilah puasa di bulan Ramadan berdasarkan dalil. Nah, ini nggak mungkin saya sampaikan. Karena kajian kita kitab. Nah, Kitabul Jami'. Baik jamaah.
Hari ini kita memohon kepada Allah semoga kita diberi pemahaman oleh Allah, lalu kita bisa bertambah keyakinan kita, bertambah keimanan kita, dan semoga saja kita bisa mengamalkan hal tersebut. Amin Allahumma amin. Hadis ketiga ini agak berat memang. Mudah-mudahan saya bisa mengerjakannya. Ya, kita mohon ya. Saya ini berat juga tanggung jawabnya. Nyampaikan kudu iso ngamalke. Walaupun sudah khatam, ini Kitabul Jami saya sudah pernah mau khatam ya. Ya semoga saya bisa mengamalkan. Dan Anda semua bisa mengamalkan. Hadis ketiga ini yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, diberi judul oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, yakni apa? Hadis ketiga ini al-hathu ala qisaril amali fid dunya. Anjuran agar kita ini memperpendek angan-angan dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi kita diminta untuk memperpendek apa ini? Angan-angan kita hidup di dunia. Angan-angan, cita-cita. Diminta apa? Qisarul amali fid dunya, anjuran untuk memperpendek keinginan atau angan-angan hidup di dunia. Soalnya ada di antara kita tidak sedikit yang merasa hidup ingin 1000 tahun lagi. Iya kan? Bener gak sih? Dan orang-orang yang meninggal, yang mendahului kita kemarin-kemarin, sebagaimana mungkin sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, mereka yang telah meninggalkan kita duluan dipanggil oleh Allah, mereka pun menyangkanya, mengiranya akan hidup sampai hari ini. Betul nggak? Itu sama kayak kita. Kita masih menyangka kita akan hidup sampai hari esok. Betul nggak sih? Kita sangka, mungkin saya melihat anak saya menikah gitu ya. Nanti saya ngomong cucu gitu kan. Angan-angannya kayak gitu tuh. Itu kita kali. Kok kita kali itu orang Medan ya. Itu kita banget. Itu kita banget tuh. Berangan-angan demikian. Padahal Nabi SAW dalam hadis ini nanti akan meminta kita, jangan kau panjangkan angan-angan, jangan kau panjangkan keinginan duniamu. Intinya kita diminta untuk memupuskan harapan itu. Oh, jadi puitis saya ya. Memupuskan harapan di dunia. Taib. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Berkatalah penulis kitab ini, Imam Ibnu Hajar Asqalani dan Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, dari sahabat Abdullah bin Umar ridhiyallahu taala atas keduanya, qala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai. Biman kibi atau bimin kabai. Ada biman kabai, ada biman kibi. Apa kata Nabi? Apa kata Abdullah bin Umar? Rasulullah SAW suatu hari itu memegang pundakku. Jadi Rasulullah SAW itu memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar ini? Anak laki-lakinya, salah satu anak laki-lakinya Umar bin Khattab. Saya sudah pernah cerita loh sama jamaah. Di kalangan sahabat itu ada 4 ulama yang terkenal. Ibunda Aisyah, Umar bin Khattab, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Umar. Ini ulama di kalangan sahabat. Nah ini tidak semua sahabat diperlakukan demikian oleh Allah dan Nabi-Nya. Terutama Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas. Ini 2 orang anak kecil loh. Anak kecil tapi dari kecil itu sudah digerujukin ilmu sama Allah. Nah salah satunya Abdullah ibn Umar. Termasuk nanti sedikit ya berbicara Abdullah ibn Umar ya. Sedikit aja, sedikit. Karena perkataan Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas lah akhirnya ulama khilafiyah menetapkan hukum bagaimana status wanita yang berpuasa, wanita yang hamil dan menyusui tapi di bulan Ramadan. Ya, ini gara-gara perkataan 2 orang sahabat ini akhirnya ulama khilafiyah. Bagaimana status di bulan Ramadan puasanya wanita yang hamil dan menyusui? Apakah cukup fidyah saja atau qadha dan fidyah? 2 perkataan sahabat ini berbeda dengan 4 ulama mazhab. 4 ulama mazhab bukan sahabat loh ya. 2 sahabat ini mengatakan cukup bayar fidyah saja. Tapi 4 ulama mazhab fidyah dan qadha.
Nah, antum mau pilih yang mana? Kalau saya milih sahabat. Bukan berarti saya meninggalkan perkataan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau saya lebih cenderung memilih sahabat. Terutama model seperti istri saya. Selama 14 tahun menikah. Ini tahun berapa sih? Ya, 14 tahun menikah atau 13 tahun menikah. Hanya 2 tahun dia itu puasa normatif. Ya 10 tahunan, 9 tahunan itu hamil, menyusui, pas menyusui hamil meneh. Ngono terus. Ya, kalau enggak kan 11 itu. Istri saya produktif banget, istri yang produktif, suaminya biasa aja. Ya jadi ini nggak ada kesempatan dia untuk berpuasa bulan Ramadan. Nah ini yang dikatakan fidyah. Tapi kalau dia punya kesempatan untuk mengqadanya itu lebih baik. Nah, ini Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, gitu ya. Dan saya nggak mau menyalahkan bagi anda yang dulu sudah bayar fidyah dan qadha. Saya nggak mau menyalahkan itu. Tapi kalau disuruh milih, saya milih sahabat dibandingkan Imam Syafi'i. Kalau fikih saya longgar lah. Tapi kalau akidah dan adab nggak boleh longgar. Kalau fikih boleh longgar. Boleh toh? Tapi kalau akidah dan adab nggak iso kendor. Karena ketetapannya jelas, nggak ada khilafiyah. Gitu ya. Baik. Dipegang ini pundaknya Abdullah bin Umar masih kecil loh ini. Lalu kemudian Nabi berkata, "Faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun." Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang yang asing, wahai Abdullah bin Umar. Aw abiru sabilin, atau orang yang sambil lewat aja. Bahasanya musafir, jemaah. Bahasa lainnya, kita di dunia diminta menjadi musafir. Saya ulangin ya. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang yang asing. Aw abiru sabilin, atau orang yang sambil lewat aja, sambil lalu. Paham ini jemaah? Ini kan makanya saya bilang ini berat juga bagi saya untuk mengamalkannya. Kalau pas lagi futur, kita ini kan nggak mungkin, ya kita kan nggak mungkin imannya stabil terus jemaah. Naik itu bukan imannya kita. Kalau stabil imannya malaikat, naik terus imannya para nabi dan rasul. Kita ini naik itu iman kita apa? Naik turun. Al-imanu qaulun wa amalun, kita udah bahas itu. Al-imanu huwa qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Itu kita banget. Lepas lagi turun, lagi futur, kita itu ingin di dunia ini having fun. Istirahat dari ibadah. Gitu. Refreshing lah. Ya itu kita banget gitu. Menghilangkan kepenatan sedikit gitu. Itu kita banget tuh. Kalau Imam Syafi'i, jauh. Imam Syafi'i kalau Ramadan, sebagaimana yang udah saya sampaikan berapa tahun yang lalu dalam kajian kita, Imam Syafi'i itu jelas dalam riwayat yang sahih, 1 hari 2 kali khatam. Berarti selama sebulan 60 kali khatam. Dari ba'da subuh sampai menjelang maghrib 1 kali khatam. Dari ba'da isya dengan sholat malamnya sampai menjelang subuh 1 kali khatam. Itu Imam Syafi'i. Berkah hidupnya. Kita 1 juz saja kadang keter-keter kok, yang lancar loh ya. Kayak saya lagi nih, lebih berat lagi, sudah pernah hafal Quran, kudune 5 juz toh. 2 juz, 3 juz saja keter. Nek kon milih mungkin suatu saat nanti Ramadan nggak ada kajian sebulan penuh saya. Pengen itu ya, kayak beberapa teman itu stop, dia nggak mau isi tarawih juga nggak mau, kajian nggak mau gitu. Dia mau merojah hafalannya, dia nambah, tapi tak pikir-pikir lagi gitu. Memberi nasihat, memberikan menyampaikan hidayah Allah, Al-Quran dan Sunnah, ini pahalanya lebih besar dibandingkan untuk amaliyah pribadi. Tapi kalau tak hitung lagi 12 bulan, 1 bulan saya libur kan nggak apa-apa gitu. Suatu saat nanti ya, insya Allah kalau ada usia panjang, mungkin sebulan kita nggak berjumpa ya. Suatu saat nanti, mudah-mudahan. Udah niat saya, bahkan Sya'ban kemarin saya udah niat WhatsApp saya selama Ramadan nggak mau saya hidupkan. Nggak bisa ya ma. Jadwal kajian dan tarawih ngubunginya WhatsApp. Nggak nosong telepon soalnya. Nggak nosong telepon. Nelpon aja pakai WhatsApp coba.
Ajib. Nelponnya pakai WhatsApp. Bukan Mas Endar. Bukan. Karena bukan bilang antum. Yang lainnya. Lihat antum tersinggung dia. Bukan. Ini nelpon aja pakai WhatsApp gitu. Ini suatu saat saya udah niat loh dari bulan Sya'ban masuk Sya'ban. Ya Allah, aku niat ini. Pertengahan bulan Sya'ban tuh tiba-tiba muncul tuh. Ya Allah, saya meninggalkan dunia internet lah. Masalahnya 3 handphone saya buat kajian online semua nih Pak. 3-tiganya itu buat kajian online gitu kan. Lah nggak mungkin nggak ada paket datanya, nggak mungkin nggak ada WhatsApp-nya. Ada Zoom-nya, ada Google Meet-nya, ada Facebook-nya, ada IG-nya gitu kan. Duh, Ki pengen gitu Ramadan stabit berhenti semua. Ora iso ya jamaah. Ya minimal saya sudah sampaikan, minimal sedikit intermezzo ya. Minimal sahur saya itu nggak megang handphone. Saya sudah sampaikan loh ya, sahur itu ibadah. Dulu udah saya sampaikan, jangan megang handphone. Opamane buka IG, was. Karena sahur itu ibadah, berbuka itu ibadah. Nggak boleh disambi dengan yang lainnya. Kalau mau pahalanya sempurna. Nek ba'da subuh manganten silahkan. Nek pas sahur janganlah. Ya. Kan coba lagi. Bener kan kalau lagi futur kan kita maunya having fun gitu kan ya? Ya kan? Kita kalau lagi pas futur, iman lagi turun, kepengennya itu enak-enak hidupnya. Ya itu kita banget gitu. Maka saya jadi teringat perkataannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i mengatakan, saya sudah sampaikan kalau nggak salah di sini. Nikmatilah perkara-perkara dunia yang halal, itu bagian dari cara menjaga agama. Itu perkataan masyhur dari Imam Syafi'i. Nikmatilah perkara dunia yang dihalalkan bagi kamu, itu bagian dari menjaga agamamu. Jadi boleh kita ini menikmati perkara dunia yang halal ya. Bagian dari menjaga agama. Karena kalau kita nih kenteng terus ibadah itu pasti nanti kita jenuh. Nah, tapi harus dipilih. Contoh misalnya kayak Dr. Saiful seminggu dia ini kan refreshing sekaligus ibadah ke rumah orang tua tuh bener itu enak seminggu. Seminggu toh? Enak. Bojone ra dijak. Sendiri aja iyalah kan bakti sama ibu ya. Itu bener tuh. Kalau saya terus terang refreshing saya ini udah masuk tahun kedua. Refreshing saya ke Tanah Suci sebenarnya. Itu aja saya. Kalau ke Tanah Suci ya sudah tuh sering absen kan dulu kajian kan. Itu refreshing. Refreshing saya itu jalan, melayani jamaah, megang koper jamaah, ngangkatin, nemeni jamaah belanja, nawari dagangan, golek panganan. Enak banget jalan-jalan tapi bener ibadah Nabi bisa ngasih tausiah. Ikut tok. Dan ini setahun enggak dikasih Allah berangkat ini. Refreshingnya urung ono. Refreshingnya kuliner sebelum Ramadan. Ini boleh. Tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Karena ingat pesan Nabi, jadilah kau di dunia seakan-akan orang yang asing atau orang yang sambil lalu. Sekarang ginilah. Seenak-enak bagi Anda yang udah pernah ke Tanah Suci, seenak-enak nikmat kita di Tanah Suci, nggak ada ceritanya kita ingin lama di sana jemaah. Teman-teman ya seperti saya ketika ngomong sama Ustaz Firanda itu ya, waktu pas datang ke Semarang dia lagi makan sama kita waktu pas di Aisyah itu. Ustaz, kif Ustaz, enak di mana Ustaz? Di Indonesia atau di Haramain saya bilang itu. Di Madinah. Kalau untuk dunia enak di Indonesia. Kalau untuk ibadah enak di sana. Di sana itu nggak bisa kayak di sini jamaah. Kita di sini makan apa aja ada. Gitu. Enak di sini. Mana ada sana nasi goreng babat itu rono jamaah. Bakmi Jawa rono. Paham ya? Nggak ada. Apalagi lontong Medan nggak ada lah di sini. Di sana nggak ada. Makan di sana nggak ada pedesnya. Nggak ada pedesnya di sana. Jadi kalau menikmati dunia memang enak di Indonesia. Warni-warni gitu. Ujiannya luar biasa. Kalau di sana tuh Masya Allah. Kalau nggak kuat ya pengen balik dengan Indonesia terus. Paham ya? Saya enak-enak di sana tuh saya juga kangen ya. Kadang saya juga usil ya jemaah. Udah jelas di Tanah Suci ada uang dikasih Allah bisa makanan orang sana. Tapi tetap rindu masakan Indonesia terutama bakso. Akhirnya apa? Naik ke Tower Zam-Zam. Grapari sana toh sampingnya jual makanan Indonesia tur bakso nih. Mesti manusia Indonesia banget gitu. Ya, mungkin udah bosen makanan sana gitu kan, pengen gitu. Nanti tekan Jeddah,
Ya, tekan Jeddah niku mau ke balik airport di Corniche itu, ono bakso meneh ning kono, bakso Bang Udin. Makan bakso meneh. Wong Indonesia, wong Indonesia. Ya, tapi kan walaupun gitu kan kepengen kembali gitu loh. Paham nggak? Nah, ini dikasih perumpamaan sama Nabi, sama aja mah karena kita ini aslinya penduduk surga. Ya jangan lama-lama di sini. Paham? Tapi pergambaran tadi kan saya kasih gambaran buat Anda sekalian bahwasannya di dunia ini ya kayak kita berpergian kemana gitu loh. Kita jalan-jalan kemana nih? Oh kita kan nanti lebaran ini kan nggak boleh mudik tapi bolehnya kan wisata. Iya kan betul kan? Mudik kan nggak boleh, wisata boleh. Nanti kalau ditanya mau kemana? Ke Bali. Boleh. Boleh kan? Katanya kan boleh sama Bapak Menteri. Kan boleh. Ya kita nanti misalnya Anda mau ke Malang misalnya gitu. Ke Batu, mau kemana? Ke Batu. Jalan-jalan boleh kan. Tapi nggak ada ceritanya kita enak-enak di Malang sana kita ingin nggak balik ke kampung halaman atau ke rumah sendiri, nggak bisa, pasti balik. Sama aja mak di dunia seenak apapun ini, sebegitu luar biasa ini perhiasan yang Allah Taala berikan, tetap saja harusnya kita nggak nyaman di sini. Faham jemaah? Saya jadi teringat satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini sih nggak dicantumkan oleh Syekh ya. Di sini sih nggak dicantumkan oleh Syekh. Kita bahas dulu hadis ini, nanti kita kaitkan dengan dalil. Allah Ta'ala memberikan gambaran dunia ini tempatnya permainan dan sendau gurau. Dagelan tok di sini. Jadi dunia ini tempatnya kita ini sendau gurau saja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat ke-32. Surah Al-An'am ayat ke-32. Surah ke-6 ayat ke-32. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Ya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya la'ibu walahun, sendau gurau saja, permainan dan sendau gurau. Hidup ini ya, di dunia ini ya itu isinya dagelan dan sendau gurau. Paham ya maksud saya? Ya kayak kasus tadi inilah, antara Menteri Perhubungan, Kepolrian dengan Menteri Pariwisata kan kontradiktif. Ini kelihatan memang dunia itu isinya ya kayak gini nih. Ya kan? Menteri Pariwisata silahkan pariwisata ramaikan objek-objek wisata. Menteri Perhubungannya sama Kepolri mengatakan nggak boleh. Gubernur kita juga nggak boleh kan? Dibatasi kalau Semarang hanya boleh Merenjen, Demak, Purwodadi, Kendal, Ungaran. Iku tok wis. Selebihnya rain tok. Itu saya udah baca loh, 8 kota yang boleh mudik kemana saja. Mungkin Anda udah baca itu. Tapi Menteri Pariwisata boleh gitu. Ini itu saya nggak menyalahkan kebijakannya. Ini menunjukkan dunia itu ya kayak gitu itu. Permainan dan sendau gurau. Saya nggak menyalahkan ini kebijakan dua kementerian, nggak menyalahkan. Tapi ini ciri-ciri dunia ya kayak gini ini. Contoh, mau ke tanah suci. Bagi teman-teman atau kaum muslimin yang sudah vaksin Sinovac, susah ke tanah sucinya karena Sinovac tidak diakui sebagai vaksin oleh WHO. Mumet kan? Ya kan? Waduh, saya sudah vaksin berharap ke tanah suci, ternyata kebijakannya harus yang sudah disetujui oleh WHO. Ya, sementara yang disetujui WHO itu baru Astra, Moderna, dan Pfizer. Ini lagi nego-nego lagi nih, Komjen sama Ampuri sama Kemenak nego. Ini dunia ya kayak gini nih. Di luar negeri AstraZeneca ya, itu udah banyak yang diberhentikan karena kita sudah kadung tuku. Ya kayak dunia gitu, tapi insya Allah Indonesia kuat-kuat insya Allah, kuat menghadapi ujian insya Allah ya, kuat juga nahan ngantuk toh. Itulah dunia itu kayak gini. Mau ibadah ujiannya ada, mau urusan dunia ya ujiannya ada, semua ada.
Siapa yang menyangka jemaah? Ini juga nih ciri-ciri dunia ini banyak permainan tuh kayak gini nih. Sendagurau dan permainan saja, permainan sendagurau saja. Lihat, 20 tahun ke depan prediksinya mobil bahan bakar BBM nggak ada, larinya ke listrik. Ya kan? Maka sing duit Tesla hari ini jauh lebih sugih. Wong sugih pertama di dunia katanya. Setahu saya yang paling kaya di dunia itu yang sholat qobliyah subuh dan subuh berjamaah. Setahu saya, setahu saya. Kalau mereka kan barometernya kan milik harta. Tapi kan ya kita kan nggak pernah menyangka jamaah. Mobil tuh sejak itu tahun berapa sih? 50, tahun 40, 30? Tahun 30-an ya mungkin ya. Apa tahun 20-an sudah punya mobil saya nggak tahu. Tahun 20-an ada mobil ya. 1920-an punya mobil. Berarti berapa puluh tahun? 90 tahun BBM mau hilang, hampir 100 tahun baru nanti masuk listrik. Permainan toh. Kok nanti mobil kita serak payu mungkin. Makanya ketika saya maafin sedikit nih cerita ini, saya pas bawa mobil mau servis di Nissan. Ya karena Datsun itu kan produk Nissan. Sampai ke sana, saya lihat ada keluaran baru tuh Nissan Kicks. Saya tanya itu harganya berapa? 400 juta dulu, mahal banget mas. Sedangkan Livina kan cuma 200-an. Yaitu listrik pak. Wah listrik loh 400 juta. Wah lalu saya mikir, iki lama-lama yang BBM TKP gini. Nissan bisa memproduksi loh. 400 juta. Dunia kan permainan. Supaya apa jamaah dibuat gini? Supaya kita tuh nggak betah tinggal di dunia. Itu maksudnya. Tapi kita itu kadang nggak maunya ngikuti permainan aja gitu. Lalu Allah ingatkan waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun dalam ayat itu. Dan bagi kehidupan dunia, maaf waladdarul akhirah dan kepada kehidupan akhirat khairul lil ladzina yattaqun, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak mau berakal? Apakah kamu tidak mau memikirkannya? Apakah kamu tidak mau mencernanya? Apakah kamu tidak mau mengerti? Inilah dunia. Ya itu kayak gini. Paham ya jamaah? Sampai kemarin saya diceritakan seorang murid. Ini hikmah lagi ya, ini ilmu nih. Bahwasan dunia ini begini. Tapi ketika dia cerita saya senyum aja gitu. Dia curhat, Ustaz, saya udah capek Ustaz. Hidup ini udah capek. Lah kenapa mas? Kenapa akhi? Kok masalah saya tidak selesai-selesai? Hutang saya ini kok belum rampung-rampung. Padahal saya udah minta sama Allah. Bahkan saya itu sempat jenuh. Sampai ya Allah udahlah aku dah. Dia kan baru dapat hidayah. Ini saya cerita ya, endingnya ada. Udah capek saya Ustaz. Kok gak datang-datang jawaban Allah? Saya udah kerja banting tulang. Baik hutang saya gak barbar gitu ya. Sampai saya kayaknya salah jalan. Saya mau balik lagi lah. Ternyata apa balik lagi gimana? Dia dulu itu pegawai bank BUMN 8 tahun. Hijrah 3 tahun. Hutangnya 100 jutaan sekian lah gitu. Udah capek dia. Terus saya kalkulasi aja, saya cuma senyum aja. Mas, saya bilang, sekarang dengan pendapatan antum yang sekarang, saya bilang, dengan rezeki yang antum Allah Ta'ala berikan kepada antum, saya bilang gitu. Istri nerima enggak? Nerima Ustaz. Protes enggak? Enggak Ustaz. Anak-anak nerima enggak? Nerima. Ya sudah apa? Tapi Ustaz, saya bayar hutang dengan apa yang saya kasih ke anak istri itu lebih besar hutangnya daripada ke istri. Tapi istri nerima kan? Terima. Ya itu kan sudah dijawab sama Allah doanya antum, saya bilang. Lah kalau istri nerima, ya kurang apa Pak? Betul nggak Pak? Kalau istri kita udah nerima apapun yang kita berikan kan khalas, selesai kan? Sekarang coba apa yang antum cari apa lagi, saya bilang begitu. Sekarang coba kita kalkulasi lagi, saya bilang. Selama 8 tahun antum hidup dengan hal yang luar biasa lah. Ya kerja di bank dengan posisi megang kredit card kan begitu kan ya. Apa aja mau dibeli? Ya oke. 8 tahun loh ya. Sekarang 3 tahun rodok puasa. Bukan saya minta, bukan saya berdoa, kafarotnya sama-sama 8 tahun enggak. Tapi 8 dan 3 tahun saya bilang gitu. Masih sedikit kan 3 tahunnya kan? Iya Ustaz. 8 tahunnya lebih banyak kan? Iya. Ya sudah. Terus apa yang mau dipikirkan? Langsung tepuk jidat dia. Kok saya nggak mikir sejauh itu ya Ustaz?
Ya iya. Sekarang antum itu Masya Allah bisa ngaji, bisa mantau anak, ya kan? Walaupun sekarang dia usaha, tapi usahanya kan bisa bayar hutangnya, masih kredit, dia hutang ke banknya bisa bayar, nafkahi anak istri ya bisa bayar, walaupun istrinya itu sambil bekerja gitu. Yang penting kan ridho, istri mau, orang tua ridho, udah jalanin aja dulu. Sebentar lagi selesai, saya bilang. Itu dunia itu. Dunia itu kayak gitu tuh. Paham jamaah? Paham ya? Kan kadang-kadang kita mikirnya kok ya Allah berat banget ujian saya. Lah saya mau tanya, sebelum ente diuji sekian tahun lamanya, ente kondisinya gini enggak? Enggak. Betul enggak? Lah terus apa yang mau disesalkan? Apa yang mau dipikir? Santai aja sudah. Dunia ini begini. Makanya saya bilang kan dari dulu ya akhi, antum awal ngaji sampai sekarang saya bilang, ini saya juga sampaikan kepada Anda. Ketika kita kasih ujian sama Allah, yang fokusnya gitu jangan dengan ujiannya, fokus aja ibadah. Jadi kalau kita diuji nih sama Allah, yang difokuskan jangan masalahnya, ibadahnya aja. Nanti kalau kita fokus masalah, ibadahnya keteter nanti. Paham ya? Nah itu dunia itu. La'ibu walahun. Capek saya Ustaz. Ketika dia ngomong gimana capek, ya dunia itu ya capek. Kalau nggak mau capek, sebagaimana saya katakan, jadilah kita orang yang mati dalam keadaan beriman di alam barzah. Selesai. Kan saya sudah katakan ya, makhluk yang paling egois itu adalah orang mukmin yang berada di alam barzah. Saya sudah sampaikan di sini. Sudah kan? Makhluk yang paling egois adalah semua penghuni kubur, baik yang beriman atau yang kafir. Paling egois. Yang satu dia nggak akan pernah memikirkan istri dan anak-anaknya, suami dan anak-anaknya, orang tuanya aja nggak kepikir, anaknya nggak dipikir, karena dia sibuk mendapatkan dan merasakan nikmat dari Allah di alam barzah. Begitu juga orang-orang yang disiksa di alam barzah. Mana sempat dia mikir, mana enggak sempat. Saking sibuknya dia disiksa oleh Allah sampai hari kiamat. Ya sudah kelas. Di dunia ini ya begini nih. Beramal ibadah dikomentarin orang. Beramal ibadah ditugur radikal. Kan gitu-gitu tuh. Beramal ibadah dibilang intoleran. Berbuat baik disangka kita cari muka. Mau semua kayak gitu. Menolong orang disangka nanti cari dunia. Segitulah. Kan gitu kan? Apalagi di kaum Hawa itu banyak yang kayak gitu, nggak lepas dari komentar. Betul nggak sih? Enak tuh kalau dikumpulkan sama Allah tuh orang-orang yang soli, kehidupan tuh enak banget tuh. Ya. Baik. Kita lanjut jemaah. Lalu kemudian setelah Ibnu Umar mendapatkan hadis tersebut, lalu dia berkata, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yaqul. Lalu kemudian dan adalah Ibnu Umar dia berkata, ini asarnya Ibnu Umar. Jadi dia menafsirkan apa yang dikatakan Nabi tadi. Kamu di dunia seakan-akan orang asing atau sambil lalu, musafir ya. Lalu dia mengambil hikmah yang mendalam dari perkataan Nabi. Dia tafsirkan tuh perkataan Nabi dengan kalimat yang luar biasa. Idza amsayta fala tantadhiri as-sabah. Apabila kamu berada di sore hari, maka jangan pernah tunggu datangnya pagi hari. Faham? Jikalau kamu berada di sore hari, maka jangan pernah tunggu datangnya besok pagi hari. Faham ya? Kalau kamu berada di sore hari, jangan pernah tunggu datangnya pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Dan apabila kamu berada di pagi hari seperti ini, jangan pernah tunggu datangnya sore hari. Maknanya apa ini? Maknanya kalau kita berada di sore hari, ya jangan kita tunggu sampai nanti pagi kita baru melakukan amal soleh. Kerjakan yang hari ini dikasih, ya ini. Karena waktu yang dikasih sama Allah yang hari ini kita rasakan. Yang sudah berlalu bukan lagi milik kita. Yang akan datang juga bukan milik kita nih waktu. Dan kalau kita berada di pagi hari kayak gini, waktu duha kayak gini, ya jangan tunggu datangnya sore hari. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan yang sekarang. Dalam kebaikan jemaah. Kayak saya lah, kayak tadi itu. Niatnya betul-betul nggak tidur saya. Habis suruh nggak tidur, tapi pas tadi saya katakan di awal kan, nempel Siti langsung mau bangun-bangun saya istighfar, astagfirullah. Ya Allah, saya lewatkan 1 jaman lebih ya Allah, kenapa? Itu nyesel saya. Ini Ramadan loh, kenapa 1 jam saya buat tidur gitu loh.
Kenapa saya harus tunggu datangnya nanti saya ngaji dulu, ntar siang gimana, ntar sore gimana? Enggak, harusnya nggak boleh. Paham ya? Ini kalau orang yang paham kehidupan di dunia itu, berarti kan levelnya udah seduru tuh ini. Nah, ini tasawuf itu yang ini. Tazkiyatun nufus itu begini. Lalu beliau mengatakan, lanjutkan lagi kalimatnya, setelah Ibnu Umar mengatakan kalau kamu di sore hari jangan pernah tunggu datangnya pagi hari untuk kamu beramal sholih. Kalau kamu di pagi hari jangan pernah tunggu datangnya sore hari untuk melakukan kebaikan. Lalu dia mengatakan, dia lanjutkan kalimat beliau dalam kalimat yang mulia, wa khudh min sihatika li saqamik. Ya, khudh, ya, wa khudh, dan ambillah sehatmu sebelum datang rasa sakitmu. Maksudnya apa? Pergunakanlah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Bener banget nih. Ya. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum rasa sakitmu datang. Saya doakan ya para dokter dan tenaga medis yang muslim dan yang muslimah selalu diberi kesehatan oleh Allah. Dijauhkan dari segala bala dan musibah. Karena salah satu wujud kasih sayangnya Allah kepada hambanya itu, dokter dan tenaga medis itu dikasih kemampuan untuk mengobati, merawat, dan kesehatan. Saya doanya yang baik-baik. Dan kita harus doakan itu jemaah. Karena kita nggak expert dibilang kesehatan, maka kita minta sama Allah agar mereka dikasih kesehatan, dijauhkan dari bala dan musibah. Itu ya. Jadi kalau lewat rumah sakit kita doakan tuh yang sakit semoga diangkat penyakitnya. Dokter dan tenaga medisnya diberi kesehatan. Kita harus doa gitu jemaah. Dan kita dijauhkan dari balak dan musibah. Kalau kita sakit gak bisa ibadah jemaah. Betul apa enggak? Jangankan sakit. Bagi wanita haid atau nifas ini rugi ketika Ramadan ini tidak bisa beribadah. Kenapa jemaah? Satu hari di bulan Ramadan tidak akan tergantikan di hari yang lain. Wallahi, satu hari di bulan Ramadan gak bisa terganti nanti di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Gak bisa. Maka wanita bertakwa itu kalau bisa dia minta, jangan kasih haid ya Allah. Itu yang saya bilang sama istri ketika sebelum Ramadan. Bimbi gimana? Biar mintalah sama Allah. Biar nanti kamu haidnya cuma 3 hari aja atau 2 hari. Kan gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Minta sama Allah, mintalah. Aku doa nih sama Allah. Kau juga minta sama Allah. Ya karena satu hari di bulan Ramadan dia udah rasa, aku mau puasa terus bibi ya kibi. Gimana nih bi? Ya minta sama Allah. Ya kan? Jangan wanita muslimah nih malah ketika haid, yes. Orang ibadah. Wah ini wanita muslimah atau wanita awam gitu. Jangan seneng kalau haid datang, kudune rugi. Makanya kalau bisa nih kita kan, saya udah sampaikan kan di bulan Rajab kemarin tuh kita doanya Allahumma salimni ila Ramadan atau Allahumma balighna ila Ramadan, dan disampaikan usia kita diberi keselamatan. Supaya kita minta selamat di bulan Ramadan supaya ini tuntas bulan Ramadannya nggak sakit jemaah. Ingat loh ya, satu hari bulan Ramadan nggak akan tergantikan di hari yang lain jemaah. Berat soalnya. Luar biasa nih hari-hari ini. Paham ya? Dan terakhir kata Abdullah ibn Umar, wa min hayatika limautik. Dan ya, pergunakanlah hidupmu sebelum kematianmu datang. Wa min hayatika, dan dari kehidupanmu untuk kematian. Maksudnya apa? Peliharalah kehidupanmu. Pergunakanlah dengan baik hidupmu sebelum matimu datang. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib jemaah, kita akan bahas satu demi satu kalimat beliau. Kalimat Nabi SAW dan kemudian apa yang disampaikan Abdullah ibn Umar menurut penafsiran para ulama. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan terhadap hadis tersebut. Ingat yang mau kita bahas hadis pertama dulu, hadisnya Nabi, bukan perkataan Abdullah bin Umar. Jadilah kamu di dunia seakan-akan orang asing atau sambil lalu saja. Kata beliau, al-hadisu dalilun ala wujubi ightinamil awqat wal hathi ala kisaril amali. Hadis ini merupakan dalil atau argumentasi atau hujjah
wajibnya kita ini ightinamil awqat, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan. Wal hathi ala qisaril amal, dan anjuran agar kita memperpendek atau mempersingkat angan-angan kita. Itu satu tuh. Diminta satu memaksimalkan waktu yang dikasih sama Allah. Yang kedua apa? Mempersingkat, memperpendek angan-angan. Yang ketiga, wa taqdimi at-taubati wal isti'adati lil mauti. Dan yang keberapa? Ketiga, yakni wa taqdimi taubah, menyegerakan taubat dan mempersiapkan bekal sebelum kematian datang. Ini berarti makna hadis itu kan maknanya dalam tuh jemaah. Menyegerakan bertaubat serta mempersiapkan bekal sebelum kematian datang kepada kita. Makanya ya, ini ujian bagi kaum muslimin hari ini. Saya baru tahu ternyata Ramadan gini tengah malam tuh ada sepak bola jemaah. Saya baru tahu jemaah. Tengah malamnya ada sepak bola loh. Ajib. Ini fitnah bagi orang muslim ini yang berpuasa, khususnya di Indonesia dan yang di sana gitu loh. Sampai ada laporan, Bang, si Fulan tidur sampai malam sampai jam 2 lah, ngapain? Nonton sepak bola. Astagfirullah. Daripada 2 jam sepak bola, kalau dia kuat kan mending dia sholat. Habis tarawih kan kita boleh sholat sunnah mutlak ya. Karena ulama khilafiyah ada yang membedakan antara tarawih dengan tahajud. Sedangkan kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan ulama-ulama terutama kitab Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani ini, tarawihnya Nabi di bulan Ramadan itu adalah tahajudnya Nabi di bulan yang lainnya. Itu hadis dari Ibunda Aisyah, ada dalam Bulughul Maram. Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu, kata Ibunda Aisyah. Tidaklah Nabi SAW menambah di dalam bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Tidak pernah melebihi 11 rakaat sholatnya. Itu kalau Nabi. Alasannya kenapa? Karena Nabi kalau 11 rakaat itu yang dibaca ya panjang, 1 rakaat yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Kata sahabat Huzaifah. Lah kenapa kemudian ada 23, ada 33, bahkan di Saudi Arabia sana itu jumlah tarawih itu 33 rakaat jemaah. Yang kini 23 juga geger. Makanya jangan, kalau kita tidak ngerti ilmu, jangan nyalahkan yang 23 rakaat. Yang disalahkan tuh 23 rakaat 6 menit, 10 menit, 15 menit. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu. Itu kalau pakai mazhab Syafi'i, semua ulama selesai itu. Tidak sah sholatnya, la yusah. Karena tumakninatun fi sholati termasuk rukun, wajib. Tumaknina dalam sholat. Itu mazhab Syafi'i sangat ditekankan. Syafi'i dan Hambali, tumaknina di dalam sholat itu wajib, termasuk rukun. Itu nggak ada satu napas, setengah napas tuh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau sama ulama-ulama Jawa Timur tuh dikritisi itu, nggak boleh. Itu sama anaknya Mbah Mun, Gus Naji atau murid Gus Bah, itu juga nggak boleh sholat kayak gitu, nggak boleh. Tapi itu yang didemeni kaum muslimin, ya toh. Waladhdallin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Baru asyhadu alla assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru at-tahiyatul mubarakatuh. Ngeri. Videonya viral tuh itu 6 menit tuh. Duduk iftirosnya aja nggak ada, cuma gini. Ini. Persis seperti hadis Nabi. Ada nanti di antara umat-umatku di akhir zaman yang sholatnya seperti patokan burung gagak. Persis. Sudah digambarkan Nabi. Sholatnya seperti burung gagak yang matuk-matuk. Pokoknya jangan ku syafi'iyah lah kalau nggak ngerti fikih syafi'i, bikin malu, gitu ya. Tapi kalau di Masjid Agung Jawa Tengah itu masjid-masjid yang dihindari soalnya. Kenapa? 1 juz soal 1 malam kok, mesti dihindari, wih. Padahal bacaan imam-imamnya tuh bagus-bagus, saya pernah ngikutin itu. Oh enak-enak.
Itu satu lagi yang paling enak, lebih enak lagi yang saya suka itu Masjid Agung Surabaya, Masjid Al-Akbar. Wah, kayak di Masjidil Haram. Suara niku Masya Allah. Ada yang mirip-mirip Sudais. Masjid Agung Surabaya itu, Al-Akbar itu. Nggak ada bacanya bismillah, bolin rono jemaah. Satu malam satu juz. Top. Nah, ini kayaknya 11. Dibuat suwi, mesti saya sorak. Diinteni yang majamah gitu. Ustaz dia coba sorak itu. Makanya alhamdulillah nih, saya pokoknya kemana-mana juz amma mulai dari Al-Zalzalah itu aja sudah ada yang lama. Ini nanti malam saya dari surah Al-Asr, Al-Humazah, gitu, enak kan? Nah, enak tuh Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Maun, Al-Kautsar, Al-Kafirun, kemudian An-Nasr, Idza Ja'a Nasrullah, laris manis itu. Tutup nanti witirnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Laris Salahuddin. Paling dicari. Ya nanti akan saya buktikan itu. Ya maksud saya buat imam-imam ya, termasuk Mas yang imam di sini. Rakaat keduanya jangan kulhu terus. Buat diruntut juz amahnya itu dari misalnya Al-Asr sampai Idza Ja'al Fath itu kan enak. Kan pendek-pendek Al-Asr, Al-Humazah. Ana itu pernah mau kulhu setiap rakaat kedua, itu mumet nanti ngatur-ngaturnya. Lagi pula nanti hafalannya kocar kacir gitu. Kalau yang dia pernah ngafal Quran mesti diurutin tuh. Nah, kalau yang masjidnya agak-agak mau lama nanti dari Al-Buruj. Rakaat pertama Al-Buruj, rakaat kedua At-Tariq, rakaat ketiga Al-A'la. Kita ini kan hidup-hidupnya sebentar, masa sholat cuma 1 jam aja nggak betah. Tapi kalau urusan nanti makan di restoran 2 jam itu mau betah. Ngudut setengah bungkus, belum kopinya 2 gelas itu mau lama jamaah. Sambil nonton sepak bola, nonton enak. Tapi kontarawih 1 jam, ogah. Nanti misalnya saya ngimami misalnya, alhamdulillah saya kan nggak ada jadwal saya dan udah nggak bisa penuh saya soalnya. Wassama'i dzatil buruj. Wah, suwi ki mesti ki. Wis bayangane wis suwi. Apalagi misalnya baca amma yatasaalun. Waduh, mateng nih. Padahal dia nggak ngerti. An-Naba mau tak bagi 4 termin. Dia nggak udah seudon dulu sama ustadz. An-Naba bisa bagi 4 termin loh. Oh, 4 termin. Oh, enak. Al-Baqarah saya pernah coba loh. Saya baca Al-Baqarah loh ya. Separuh halaman tuh tak bagi 2. Itu rasanya lama bagi jamaah. Kenapa? Karena ndak kulino dengare. Suwi mesti Al-Baqarah. Nggak ngerti surat opo gitu. Betul nggak? Oh, nanti dibaca surat Az-Zukhruf. Oh, pemeneh wih. Pertengahan surat Maryam, surat enggak pernah kerungu. Coba kalau imamnya Yasin, Allahu Akbar, Toha, Allahu Akbar, top. Ya, diambil yang pendek-pendek Alif Lam Mim, ya kan? Alif Lam Mim. Wes celelekan tenan iki. Tapi nonton sepak bola malam-malam betah. Nonton mentengin statusnya orang betah. Itu kita banget. Padahal hadis tersebut wajibnya memaksimalkan waktu, anjuran memperpendek angan-angan, menyegerakan bertobat kepada Allah, mempersiapkan bekal sebelum kematian. Harusnya yang kita lakukan bagaimana jemaah? Amal ibadah. Sampai ini ada kisah nyatanya dari guru-guru kami. Ceritain dari seorang ulama Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abil Musin Al-Abad Al-Badar hafizullah ta'ala wa ghafarallahu lahuma wa liwalidayhima wa lijamil muslimin amin. Beliau katakan di majelis ilmunya, saya punya guru orang Indonesia. Yang guru ini bagi saya adalah guru. Yang saya tidak belajar kitab kepada dia. Saya nggak belajar ilmu, tapi saya belajar bagaimana caranya beriman kepada Allah. Ini apa? Suatu waktu di bulan Ramadan di tahun yang lalu. Mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Syekh Abdul Razak ini pernah sholat tarawihnya di Masjid Nabawi. Pas sholat tarawih memulai berarti sholat isya, ada orang Indonesia katanya datang dengan menggunakan 1 tongkat. Pikirnya orang sini kan lah paling nanti duduk gitu. Kalau orang-orang Arab tuh kadang-kadang keset loh jemaah. Mesir macam tuh kadang keset. Dia bisa berdiri sholatnya duduk pakai kursi kayak ngono.
Kursi di Saudi kan itu banyak banget itu. Kayak ngono gitu, wakeh teman itu. Yang kayak di pojok ibu itu banyak banget itu. Sangka Syekh Abdul Razak demikian. Lah bayangkan zaman 10 tahun yang lalu sholat tarawihnya di Masjidil Haram kan 33 rakaat. Tapi 33 rakaat itu satu paket itu bisa 2 juz. Misalnya paket pertama, ronde pertama 20 rakaat, itu bisa 2 juz itu jemaah. Nanti ronde kedua bisa 1 juz setengah gitu, atau bisa 1 juz kadang 2 juz, tergantung imamnya. Rata-rata 2 juz 2 juz gitu. Nah, terus semakin kemari mungkin kebijakannya ulama termasuk Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sudais memberikan udah jangan panjang-panjang lah, 1 malam 1 juz. Apalagi ini nih, sholat tarawih kali ini cuma 30 menit loh ini. Habis isya cuma 30 menit. Ronde pertama, nanti ronde kedua 30 menit, nggak boleh lama-lama. Kalau sebelum pandemi itu ya 1,5 juz, 1 juz. Lah ini zaman 10 tahun yang lalu itu 20 rakaat 2 juzan. Apa yang dilihat Syekh Abdul Razak? Si bapak ini dari rakaat pertama sampai 33 rakaat ngadeg jemaah. Berdiri. Dan saya pernah kayak gitu jemaah. Enggak kuat. Coplok gitu ngkul. Enggak kuat. Artinya yang menguatkan jasad dia yang lemah itu apa? Keimanannya kepada Allah. Kenapa kadang-kadang kita ini kalau dengar bacaan imam, kok ini pasti suratnya panjang, lama, kita tuh gondok itu tuh. Iya kan? Gondok, suwi. Itu karena keimanannya kita. Levelnya baru di situ. Masa ya dengar ayat-ayat Allah kita nggak betah, kan lucu. Dan terus bagaimana ketika Allah Ta'ala katakan tuh di awal surah Al-Anfal. Kita kan sama-sama tahu itu kan. Jelas banget tuh surah Al-Anfal Allah Ta'ala ingatkan. Surah ke-8 kan itu. Allah Ta'ala katakan al-innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang mukmin itu sejatinya alladzina idza dzukirallah, apabila disebut asma Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bergetar hatinya ini bertambah rasa cintanya kepada Allah, bertambah rasa takutnya kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah atas mereka, tanda-tanda kebesaran Allah, bertambah keimanannya. Saya ketika mendengar kalimat ini dari Syekh, habis saya sudah, waduh. Apalagi kalau pas Syekh Sudes itu ngimami witir, wah sudah. Saya udah pernah cerita ke antum toh. 15 menit minimal. Ngadek tangan yang ini. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Terus doanya. Doanya terus. Allahumma lakas sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'un alim. Terus doanya banyak buat kaum muslimin. Bahkan Indonesia pernah disebut dalam doa-doanya. 15 menit angkat tangan jemaah. Pagi pas mau khataman Quran tuh malam 29 tuh. Doanya lebih panjang lagi doa witirnya. Was. Ini kalau bukan iman yang nguatin siapa? Saya tuh istirahat jemaah, sudah gak kuat ya Allah. Ampun ya Allah, ampun. Duduk gitu. Lihat yang udah sepuh-sepuh gitu, subhanallah. Coba bayangin loh jemaah, mereka itu wudunya itu dari maghrib sampai menjelang subuh 1 kali wudu. Karena saya di depan saya itu dia nggak bangkit-bangkit itu. Maghrib udah maghrib, isya udah nggak keluar, buka aja kan dia habis asar di persiapan dari maghrib sampai menjelang subuh, nggak beranjak dari tempat sholat. Saya ini keimanan model apa nih mereka ini? Nggak ada apa-apanya Salahuddin. Faham jemaah? Nah, saya yang menguatkan kita ibadah siapa saya mau tanya? Yang menguatkan kita bisa belajar gini siapa? Yang menguatkan kita tetap ngantuk siapa? Syahwat kita. Ya kan, betul nggak? Lanjut jemaah. Lalu kita masuk perkataannya sahabat Abdullah bin Umar tentang idza amsayta fala tantadhiri al-sabah as-sabaha. Apabila kamu ini berada di sore hari maka jangan pernah tunggu datangnya pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiri al-masaa. Dan apabila kamu berada di pagi hari jangan pernah tunggu datangnya sore hari. Maknanya apa ini? Makna di sini hathul mu'minu ala qisaril amali fi hadhil hayati. Maknanya sebagaimana diungkapkan Nabi tadi.
Diungkapkan Syekh tadi, makna kalimat Abdullah bin Umar, kalau kamu di sore hari jangan pernah tunggu datangnya pagi hari. Sebaliknya kalau di pagi hari jangan tunggu sore hari. Maksudnya apa nih? Anjuran bagi setiap mukmin jangan pernah memperpanjang angan-angan dalam kehidupan dunia. Jangan dipanjangkan angan-angan itu. Ingin hidup lebih mewah, enak, seterusnya, enggak. Bukan enggak boleh loh kita jadi orang kaya. Jadi orang kaya boleh, tapi biasa aja mikirnya. Paham ya? Biasa aja, kaya boleh. Dengan kaya kalau kita mampu kan bisa nolong banyak orang. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Jangan menyepelekan punya harta banyak loh. Bisa bukannya harta banyak itu pernah dicemburuin sama, pernah diriftoin oleh sahabat Ansor loh. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Para sahabat Ansor yang miskin datang kepada Nabi, ghibtah dia, cemburu, iri dia. Ya Rasul, orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bisa berzakat dengan harta-harta mereka ya Rasul. Lalu apa yang bisa kami sedekahkan? Kita pernah bahas itu. Lalu Nabi mengatakan apa? Bukankah Allah telah menciptakan, menjadikan banyak hal yang bisa kau sedekahkan? Tasbihmu sedekah, ya kan? Tahmidmu sedekah, takbirmu sedekah, tahlilmu sedekah, amar ma'ruf nahi mungkarmu sedekah. Menolong orang naik ke atas kendaraan yang mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Menyikir gangguan tengah jalan sedekah, banyak. Kalimah thayyibah itu adalah sedekah. Berarti ini jadi cemburunya bagi orang yang miskin di zaman sahabat. Berarti boleh nggak kita jadi kaya? Boleh, tapi kalau kaya itu apa dulu tujuannya? Kalau ingin tujuan saya ingin punya pondok pesantren Ustadz, supaya nanti yang sekolah di pondok pesantren saya free semuanya. Saya punya teman tuh jamaah haji dulu di Jakarta ya. Dia punya daerah Jawa Barat sana, daerah mana lupa saya. Bangun pondok pesantren besar yang bukan main. Free jamaah. Bangunannya tuh bagus banget. Daerah Cikarang, dekat Cikarang sana. Bangun pondok pesantren gudenya bukan main. Suge deh nih. Ya suge, soli, istrinya 2, itu urusan dia lah. Urusan 2 ya. Saya 1 aja. Sekarang dan yang akan datang. Saya melek nih ibu bapak-bapaknya. Kalau dibilang istri 2 kan melek. Bangun pondok pesantren free jamaah. Lah jenengan kalau mau kaya ya gitu. Ya Allah saya mau jadi orang kaya nanti biar bangun pondok pesantren. Atau misalnya ada orang yang dia punya pemahaman agama yang baik, nanti saya kasih tempat dan seterusnya. Karena hari ini banyak yang kaya bangun pondok pesantren, PR berikutnya Pak, SDM. Tenaga pengajarnya sulit dicari. Bangun, yang ngisi-ngisi itu tamatan Mesir, Libya, ada yang dari Madinah, Masya Allah itu. Dibayar dengan gaji yang layak gitu loh. Free sama, tapi tes masuknya. Ya kalau kita mau jadi orang kaya gitu dong. Jangan hanya saya ingin punya helikopter, punya Rolls Royce, ibu-ibu tasnya Gucci, Chanel, Sophie Martin Sophia, nggak ngerti lah merek-mereknya. Dior, Christian Dior, saya baru tahu ternyata Christian Dior itu perancang busana terkenal, saya nggak paham ya. Ingin punya fitting baju 10x10 gitu. Ruangannya gitu ya. Jangan itu kalau suki itu pengen bahagiakan orang tua, keluarga besar, kaum muslimin yang nggak mampu. Gitu dong. Amin Allahumma amin. Semoga ada yang di sini demikian. Ya. Jangan putus asa, termasuk Mas siapa namanya? Ya. Mas Ulil ya. Ya, jangan putus asa Mas. Bisa jadi antum sama Mas Ali juga bisa jadi. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Hari ini dibuat gini, besok atau habis Lebaran atau mungkin sebelum Ramadan ini dibuat Allah Taala sugih. Nggak ada yang bisa memprediksi. Betul apa enggak? Tapi harus siapkan mentalnya yang benar. Jangan nanti makin kaya malah makin jauh dari Allah. Yang saya takutkan semakin kaya nggak mau duduk dalam majelis ilmu, nggak mau datang majelis ilmu. Ustadznya yang dipanggil. Mesti panggil ustadznya yang ngomahi, dek ini ora ono. Saya ngaji pembantu nih karyawannya, dek ini nggak ngaji. Ada orang-orang model kayak gini. Manggil ustadz, manggil kiai, ngaji di rumah dek ini ora ono, si pengurus bisnis, yang penting keluarganya, pembantunya, karyawannya. Lah dek ini nggak ngaji. Ini salah ya, jangan ya. Besok kalau udah ada yang makin kaya nih saya ingatkan, tetap menuntut ilmu. Syukur-syukur ingin menghafal Quran sebelum meninggal minimal 2 juz hafal. Atau minimal juz 30 lah, juz ammah lah. Mau saya hafal-hafal.
Minta sama Allah pasti dikasih. Gitu ya. Kemudian sama seperti dalilnya juga, wa annahu yanbaghi lahu idza amsa la yantadiri as-sabaha, sama wa idza asbaha la yantadiri al-masaa bal yadunnu anna ajalahu wa madrakahu qabla dzalik. Persis seperti kata beliau, maknanya itu memperpendek angan-angan, jangan panjang angan-angan dalam kehidupan dunia, dan semestinya kita ini nggak usah nunggu datangnya waktu berikutnya, optimalkan, maksimalkan hari ini. Pagi maksimalkan pagi, siang optimalkan siang, maksimalkan siang, sore maksimalkan siang, sore, malam juga sama. Jadi nggak usah nunggu-nunggu gitu. Nanti ajalah saya tobatnya, nanti ajalah saya tilawah Qur'annya. Sampai kemarin saya dapat satu tulisan pesan dari seorang ustadz gitu kan. Satu bentuk kerugian itu ketika seorang tuh menunda-nunda satu amal. Misalnya harusnya biasanya misalnya di pagi hari bisa 1 juz. Nanti ajalah saya, itu nanti jadi nanti keteter gitu. Kayak saya nanti malam saya bacalah 1 juz gitu atau 2 juz. Benar pas megang Quran sudah ngantuk, udah jam 11, udah nggak kuat, tertunda sudah. Biasanya misalnya sebelum tidur bisa dapat 1-2 juz gitu kan, ini nggak bisa misalnya. Wah itu sudah nggak bisa digantikan waktu itu, ya kan? Nggak bisa diganti. Ibu bapak juga memundur-mundur zikir pagi dan zikir sore, itu nggak bisa diganti lagi sudah waktunya, bis bablas sudah. Betul nggak? Nanti saya mau sholat lah sebelum sahur. Ngulat. Nah ibu-ibu kayaknya ora, langsung ke dapur masak gitu. Bapak-bapak juga. Habisi makanan. Berikutnya wasiyatu tsaniyah. Nasihat yang pertama tadi demikian, wasiat yang kedua dari Abdullah bin Umar, wa khudh min sihatika li saqamika. Peliharalah, kata beliau gitu kan. Peliharalah sehari-harimu gitu kan ya. Wa khudh min sihatika li saqamika. Peliharalah sehatmu sebelum datang rasa sakitmu. Ini maksudnya beliau apa sih? Sama jemaah. Anau yang bagi lil mu'mini ayyaghtima awqatus sahiyati as-sahhati wassalamatil badani minal alalin. Ya sama, semestinya seorang mukmin itu mengoptimalkan waktu sehatnya dan keselamatan badannya dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah sebelum nanti datang penyakit. Kenapa? Wa dzalika bi fi'lil khairi wal iktsari minat ta'ah. Hendaknya yang kita lakukan kondisi sehat ini memperbanyak amal kebaikan dan memperbanyak amal ketaatan. Soalnya nanti ada hadis jamaah, ada hadis Nabi SAW. Ada 2 kondisi manusia yang akan tetap dihitung dalam amal sholih seperti biasanya, dengan catatan ketika kondisi sehatnya dia demikian, kondisi normal demikian. Nabi mengatakan seorang yang sakit akan dihitung oleh Allah dalam kondisi sebagaimana dia normalnya. Saya ulangin, ini terjemahannya. Seorang yang sedang sakit, yang terbiasa dia melakukan amal ibadah sunnah, maka ketika sakit itu dia teruzur, terhalang, maka dia tetap dihitung di sisi Allah dalam kondisi yang sama. Dengan catatan kata para ulama, kondisi kondisi sehatnya, dia kondisinya itu beribadah gitu loh. Misalnya zikir pagi, tilawah, misalnya gitu, duha, misalnya tahajud, misalnya gitu. Kondisi sakit dia kan nggak bisa. Dia berkeinginan tapi nggak bisa. Maka kata Nabi, terhitung bagi dirinya melakukan amal yang sama. Ajib nggak? Sama satu kondisi yang kedua, safar. Kondisi safar juga kondisi yang dikasih uzur sama Allah, yang biasanya kita ini misalnya tahajud. Ya Nabi kan kalau misalnya safar itu yang dilakukan sholat sunnah hanya 2 jamaah, witir dan qobliyah subuh. Selebihnya Nabi nggak mengerjakan sholat sunnah. Nah Nabi loh ya, walaupun ulama nggak melarang. Jadi kalau kita safar kemana, selain ke tanah suci loh ya, selain ke tanah suci, misalnya safar kemana gitu, Nabi itu yang dikerjakan sholat sunnahnya hanya 2, qobliyah subuh sama witir. Sedangkan duha, ba'diyah dan qobliyah nggak ada, tahajud nggak ada, tapi witir. Nah kalau kita sedang berpergian keluar kota, witir ini jangan 1 rakaat dong, 5 rakaat, kan zen gitu, 1 kali salam. Dan qobliyah subuh, ini 2 sholat sunnah yang nggak pernah ditinggalkan Nabi. Nah kalau biasanya kita duha, biasanya kita tahajud, ketika safar kita nggak bisa, terhitung bagi Allah, insya Allah terhitung sebagai mana kita lakukan kondisi normatif. Paham ini jemaah? Tenang aja, sebentar lagi kita selesai kok, biar tidurnya puas habis ini.
Paham ya? Paham ya? Jadi kondisinya lapang, sehat, normatif, perbanyak. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi kalau capek, lelah karena melakukan amal solih itu lebih baik daripada lelah menikmati perhiasan dunia apalagi maksiat. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah. Paham ya? Lelah melakukan amal soleh itu lebih baik. Seorang wanita, ibu-ibu contoh ya, Fatimah Zahra binti Muhammad ya, yang sampai pernah datang sekali kepada baginda Nabi alaihissalam. Ya Rasul, bukan manggil Abi loh, ya Rasul, boleh nggak aku istirahat sehari saja, nggak mengerjakan pekerjaan rumahku? Karena tangannya saya bilang tadi Fatimah ya. Karena putrinya Nabi Fatimah bintu Muhammad itu tangan tuh sampai kasar karena dia miskin, suaminya kan miskin. Putri Nabi satu-satunya yang miskin, nggak punya pembantu, sering puasa. Minta satu hari izin itu sama Nabi, boleh nggak? Aku izin sekali aja. Rengekan seorang anak kepada ayah lah. Apa kata Nabi? Engkau kurang lebih kata Nabi, udahlah istirahatmu nanti di surga aja. Intinya izin Nabi nggak mengizinkan. Nah, layani suamimu. Masya Allah jemaah. Bu, jangan sambat ya. Ya, jangan sambat. Kalau mau nikmat di surga, lelahnya di sini. Nek bayi tuanya, bayi tua itu suami, ngerengek, manja, itu berarti dia sayang banget sama ibu. Ini laki-laki nih, coba tanya. Laki-laki nak manja berarti sayang nggak Pak? Kalau manja sama suami sayang nggak? Sayang, insya Allah. Mas Hendra manja nggak sama istrinya? Manja harus. Nanti kalau tidur di pangkuan bujuni itu suami manja, isi-isi di, wah itu manja banget. Itu berarti sayang. Harus bapak-bapak harus menunjukkan rasa manja depan suami. Kalau enggak takutnya nanti manjain dengan yang lain. Gitu ya. Ibu jangan sambat Bu ya. Jangan sambat. Ibu harus lelah di dunia dalam melakukan ketaatan. Harus. Kalau mau menjadikan bidadari surga suami Anda itu cemburu kepada Anda, harus lelah di dunia dalam membangun ketaatan. Nanti Mas Ulil cari suaminya dari istrinya yang fight ya. Yang ya masih tak doakan dapat wanita yang solihah dan bertakwa. Amin. Cantik dan sugih. Amin. Iya toh, doanya gurunya kepada murid yang apik toh. Iya kan Mas ya? Enggak dilarang. Nak ngono ya aku yo gelem saja nih Mas. Berikutnya lanjut, yang terakhir, wasiatu tsalisah, nasihat yang ketiga dari Abdullah bin Umar, wa min hayatika limautika. Peliharalah kehidupanmu sebelum matimu. Maknanya apa? Annahu yambaghi lil mu'mini ay yaghtima zaman al hayati wa sa'ati al umri bitaqdimi zada. Ya. Sesungguhnya hendaknya seorang mukmin itu, semestinya orang mukmin itu dia mengoptimalkan waktu kehidupannya ya, yang Allah Ta'ala berikan kepadanya dengan senantiasa dalam setiap umur tersebut menambah amal-amal kebaikan. Ya ini berarti lebih general lagi. Kalau tadi sehat demikian gitu ya. Sekarang kehidupan, pokoknya semua kehidupan deh. Mau sakit kamu, mau sehat kamu, mau susah kamu, mau senang kamu, gak ada bagi kita berhenti untuk melakukan kebaikan. Mau diuji berat tetap bisa melakukan kebaikan. Intinya kehidupan apapun yang Allah Ta'ala kasih ya, peristiwa apapun yang Allah Ta'ala hamparkan dalam kehidupan dunia kita, apapun itu, mau yang senang mau yang senang, lakukan amal kebaikan. Sebenarnya kan banyak banget terbentang amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Contoh kalau kita misalnya Anda tuh keluar dari perumahan itu terus turun ke bawah atau naik ke atas sana itu, lihat di warung-warung kaum muslimin, lihat mereka apapun, doakan ya Allah beri mereka hidayah, jadikan mereka orang mukmin bertakwa, berkahi rizki mereka ya Allah, lariskan dagangan mereka. Itu hati yang bersih jamaah, kan doa terus. Lihat ada yang maksiat ya Allah, puasa-puasa kok malah warungnya dikasih masker, warung makannya dikasih masker, tau maksudnya? Digeber kan kayak masker gitu. Ya kan kasih masker namanya kan, warungnya dikasih masker, orangnya dikasih masker, dan dikasih masker warungnya. Ya Allah beri mereka hidayah ya Allah. Ya kan? Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah.
Berkahi rezeki mereka ya Allah. Kan kayak gitu jamaah. Jangan gitu. Orang muslim tuh kalau ketemu tuh doain yang baik, kan amal sholih. Ada yang nyebrangin jalan kita gitu kan. Pas kita aduh duitnya lupa, doain ya Allah, berilah dia hidayah si fulan ini ya Allah. Berkahi usianya, berkahi urusannya, keluarganya ya Allah, jadikan mereka orang yang bertakwa, kan amal sholih. Gunakan waktunya. Daripada nonton drakor, sinetron, masa Ramadan masih nonton, wes sudah nggak layak lah. Saran saya ini kalau disuruh bandingkan antara tidur dengan nonton drakor, mending tidur jemaah. Daripada nonton sinetron sama tidur, mending tidur. Kalau tidur dia kan off kegiatan apapun, betul nggak? Kalau nonton itu kan kita delok auratnya orang, ya kan? Lihat artisnya ganteng, lihat bujune koyong ini, wah bedoy. Lihat artis perempuannya koyong ini, glowing banget. Lihat bujune koyong ini, dosa tok. Mending turu. Daripada nonton, pada turu dan mending baca Quran. Atau mending tuh di murojaah itu pelajaran kita. Paham ya jamaah ya? Ini contoh ini. Paham ya? Pokoknya maksudnya Syekh di sini, kalau dikasih kehidupan ini apapun kondisinya, kerjakan kebaikan sedapat mungkin, ditambah amal kebaikannya. Wa yahulu bainahu wa bainal a'mali shalihah. Ya. Dan hendaknya di antara kamu dengan kehidupanmu itu, maksudnya di antara dirimu dengan kematianmu itu, terus melakukan amal kebaikan. Gitu ya jemaah ya. Kenapa? Karena kondisi inilah sebagaimana yang digambarkan Nabi SAW ini terakhir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nabi mengatakan ni'matani makhbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan makhbunun yang banyak menipu, fihima di dalamnya, katsirun minan nas kebanyakan manusia. Jadi ada dua kenikmatan makhbunun yang menipu, fihima di dalam keduanya. Jadi dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Nikmat apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Betul nggak? Dua nikmat ini banyak yang tertipu kita di dalamnya. Betul nggak sih? Dikasih sehat, dikasih kesempatan. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Mungkin ini dulu jamaah yang bisa kami sampaikan. Ya makanya tadi saya katakan di awal, berat nyampaikan ini saja nih. Karena kita ini ya gini nih. Benar ya para ulama ya. Amal ini setimpal dengan kondisi keimanan kita. Ya kan? Ya kan? Amal perbuatan kita ini kan setimpal dengan keimanan kita. Jadi iman kita bagus ya amalnya bagus. Imannya cetek kayak kita ya amalnya ya cetek gitu. Gitu ya jamaah ya. Semoga Allah Ta'ala tolong kita semua. Pokoknya kita ini intinya gini. Nek ngaku kita punya kekurangan, menyadari kalau kita ini banyak kesalahan, itu lebih baik daripada nggak pernah mengerti dan mendeteksi diri sendiri. Biar ada trigger, ada motivasi untuk melakukan hal yang lebih. Nggak usah ngurusin orang lagi-lagi, urusi aja kekurangan kita banyak nih. Kita tutupi kekurangan. Minta sama Allah, ya Allah kekurangan saya di sini ya Allah, bantu saya ya Allah. Gitu ya. Kayak kemarin tuh terakhir terus pokoknya. Saya tuh udah niat tuh dari Ramadan, ya Allah saya nanti Ramadan ini mau nanti tarawihnya juz 1 aja lah Al-Baqarah. Nanti satu halaman tak bagi 4 gitu atau bagi 3. Ora kesampaian. Kenapa? Karena saya udah membayangkan masjid-masjid umum itu kok dengan Al-Baqarah udah ya sudah Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Suwi gitu. Ya sudahlah bacanya wal as innal wah top. Kultum kuliahnya 7 menit tenang, belum ada jam 8 bar sholatnya. Sip. Tapi pikir udahlah iya lah, yang penting biar kaum muslimin meh sholat tarawih daripada orang sholat. Betul nggak? Tapi nggak pernah naik kelas. Kapan-kapan ya kalau ada rezeki kita ya sholat ke sholat tarawihnya di Masjidil Haram. Amin. Doakan saja, mana tahu nanti ada saya yang mampu bisa berangkatkan jenengan semua, atau jenengan ada yang mampu bisa berangkatkan jamaah yang di sini.
Kan nggak ada yang nggak mungkin, niatin aja. Misalnya saya mampu tak berangkat ke gratis merono kabeh. Misalnya ada di antara Anda yang niat minta sama Allah berangkat semua gratis tanah suci kita 10 hari terakhir di sana. Lebaran di sana kan enak. Gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin tapi punya niat. Minta sama Allah. Kan gitu. Maunya kan seorang guru kan kita bareng-bareng ke sana. Nanti lebaran tak ajak jalan-jalan ke Taif, tak ajak jalan-jalan nanti ke restoran enak. Pokoknya enak lah. Tempatnya dingin, seger. Enak gitu. Ya jalan-jalan. Boleh gitu. Gitu ya jemaah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang materi yang seringan ini, maaf kalau saya nggak bisa berat-berat menyampaikan karena ini juga materinya berat saja nih. Saya buat ringan aja ya. Mudah-mudahan saya dan Anda dimampukan sama Allah. Amin Allahumma amin. Hada wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Perihal yang lain juga boleh. Boleh. Nah, contoh aja lah istilahnya. Iya. Ada pertanyaan ibu-ibu. Seorang wanita dia punya hutang puasa di Ramadan tahun lalu. Belum selesai bayar udah masuk Ramadan tahun ini. Bagaimana hukumnya? Idealnya qadha puasa itu berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 184 ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang kondisi sakit atau bersafar atau kondisi yang diperbolehkan dalam syariat, yakni mungkin menyusui, haid dan nifas, fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Dalil ini para ulama sepakat idealnya adalah dibayar 1 tahun itu juga. Jadi Ramadan sebelum Ramadan berikutnya, terakhir bulan Sya'ban. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibunda Aisyah, beliau ini dalam mentuntaskan qadha puasanya di akhir bulan Sya'ban. Ya. Baru sempatnya Ibunda Aisyah itu di bulan Sya'ban. Artinya tidak ada cerita di kalangan para sahabiah mengqadha di tahun-tahun berikutnya. Tapi alhamdulillah kemurahan Allah melalui ijtihadnya para ulama, atau bukan ijtihad, lebih kepada keilmuan yang dimiliki oleh para ulama ahli fikih, itu diperbolehkan seseorang mengqadha puasanya di tahun-tahun berikutnya. Dengan catatan memang harus dengan niat menyegerakan. Makanya kan saya katakan ya, amal soleh itu jangan ditunda, itu ya koyong ini iki. Makanya kayak istri ya, dia punya hutang kemarin berapa hari sebelum Ramadan datang. Tak pun cepat deh, cepat Mi, cepat. Jangan tunggu bulan Sya'ban kamu datang. Ayo dikejar. Tak temenin kamu puasa qadha, saya tak puasa sunnah. Walaupun nanti sampai puasa di rumah puasa jamaah, sampai di sana ditawarin orang makan siang, ya mau gimana lagi? Terus istri bertanya, Abi masih puasa? Tak kasih senyum aja. Lu gimana? Ditawari makan jamaah. Kan lebih utama, misalnya terus saya pun ajak makan, ya wis lah misal, tak makan, gitu ya. Jadi boleh, ya. Nah, gitu ya. Diperbolehkan, cuman lain kali jangan ditunda-tunda ya. Masa 11 bulan ndak rampung, cuman 7 hari dan 9 hari. Kesibukannya apa sih? Tapi ibu-ibu sini udah rampung semua ya? Sudah? Oh sibuk WA? La haula wala quwata illa billah. Jangan ya. Kalau bisa idealnya itu jangan sampai tahun berikutnya. Apalagi itu diqadha nanti di 10 tahun yang akan datang diqadha. Jadi puasa dia yang sekian tahun yang lalu diqadha nanti mumet itu nanti jadinya. Gitu ya. Barakallahu fiik. Ada lagi yang mau bertanya di luar masalah? Silakan Bu. Al-An'am ayat mata. Ya.
Oh ya. Iya. Ya. 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 Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bu, ini harus memiliki pemahaman bahasa Arab karena waw di sini waw atof. Waw atof ini bukan berarti harus urutan. Allah tidak memberikan maksud dalam ayat ini la'ibun dan lahwun itu harus permainan dulu baru senda gurau, enggak. Beda karena ini bukan dalam satu bentuk urutan kaifiyat fikih. Beda seperti misalnya surah Al-Maidah ayat ke-6. Ketika Allah Ta'ala katakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu ru'usakum ilal ka'bain dan seterusnya itu loh. Ya kan? Al-Maidah ayat 6 itu kan tata cara kita berwudu. Nah, dalam tata cara berwudu itu waw ataf di situ menjadi satu tartib. Saya ulangi nih ya, misal Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wawnya di waw ataf di sini merupakan satu bentuk tartib. Sedangkan la'ibu wa lahmun ini sama-sama ini benda, bukan satu perbuatan. La'ibun dan lahmun ini kan bukan perbuatan, bukan fi'il ini. Ini masuknya isim ini. La'ibun wa lahmun ini kan isim. Dia permainan senda gurau. Sedangkan yang di sini ini ada bentuknya fi'il. Kalau dia bentuk fi'il rata-rata kalau kaifiyat atau tata cara itu harus tartib. Sesuai dengan urut. Misalnya bertayamum. Bertayamum itu jelas. Kalau tayamum itu kalau dalam Al-Quran itu dalam surah apa ya? An-Nisa ya. Coba saya cari itu jelas. Kalau dalam Qurannya harus wajah dulu baru tangan gitu. Misalnya ini. Aula mastumun nisa itu. Aula mas. Iya. Ya itu memang ketetapan Allah karena permainan senda gurau itu satu hal yang nggak bisa terpisahkan. Terserah Allah mau didahulukan yang mana. Mau didahulukan permainannya dulu atau senda gurauan dulu, senda gurauan permainan itu sama. Intinya dunia ini dagelan gitu, sandiwara. Nggak ada. Di sana nggak ada. Dan para ulama tidak pernah menjelaskan itu kenapa urutannya berbeda-beda, nggak ada. Misalnya tentang hari kiamat saja. Allah menjelaskan tentang hari kiamat itu di banyak ayat. Misalnya contoh, tidak harus urutannya digetarkan dulu buminya, baru nanti langitnya terpecah belah. Nggak ada. Contoh misalnya surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Nanti dalam surah Al-Infitar beda lagi. Idzas samaa'un fatarat, apabila bumi ini terbelah, apabila langit dibelah sama Allah. Jadi nggak ada kemudian buminya dulu yang digetarkan atau langitnya dulu yang dibelah, nggak ada. Karena bukan satu urutan gitu. Ketika Allah menyebutkan nanti langitnya dibelah, terserah Allah mau langitnya dulu, mau buminya dulu yang digetarkan. Faham maksud saya? Sama mau la'ibun dulu atau lahwun dulu, terserah Allah. Karena la'ibun dan lahwun ini dua perbuatan, dua fenomena, dua kondisi yang memang pasti ada di dunia. Dunia itu tempatnya ibun dan lahun. Lahun dan lahibun. Jadi frasanya itu di balik-balik Allah nggak ada hikmah terbalik, nggak ada, sama itu. Karena dua-dua itu erat kaitannya. Dunia itu tempatnya isinya begini. Gitu ya. Paham ya? Misalnya idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat misalnya. Wa idzal biharu sujjirat misalnya gitu. Itu kan kondisi-kondisi di mana nanti kiamat kubra tuh kayak gitu, langit dibelah, bintang-bintang bertubrukan. Kemudian wa idzal biharu fujirat, yakni lautan itu nanti memuncratkan airnya wush gitu. Nanti gunung wa idzal jibalu suyirat, gunung itu berjalan. Itu
bukan satu hal wownya tadi, bukan satu hal yang harus runtut. Kondisi itu bisa jadi bersamaan gitu. Bergetar, langitnya terbelah, bintang-bintang itu nanti tubruk-tubrukan, nanti air laut itu muncrat, gunung itu karena buminya bergetar gunungnya juga berjalan. Itu kondisi yang memang wallahu ta'ala alam. Gak bisa dikatakan itu jadi satu urutan. Nah, dan laibul lahun ini satu kesatuan yang pasti, dua kejadian yang pasti ada di dunia. Sendau gurau, apakah permainan? Sama, itu dunia. Ngaten je Bu, barakallahu fiik. Ada lagi yang mau lain bertanya? Silakan. Wallahu a'lam. Jelas nomor belas nih. Belas. Oh jelas. Ada yang mau bertanya tentang puasa? Nggak ada? Cukup? Baik. Kalau nggak ada, alhamdulillah ini tugas saya selesai. Saya mau pulang. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kesalahan saya dan kita semua diampuni oleh Allah dalam majelis ilmu ini. Yang maha benar datangnya dari Allah dan Nabi-Nya. Yang salah dan kurang datang dari kami pribadi. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kami. Dan semoga salah saya dimaafkan oleh anda semuanya. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.